Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, mari sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kepada Ustaz Dwi Yunianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan hidayahnya. Bersebatan malam ini Allah memudahkan kepada kita untuk bersama-sama lagi kita belajar thalabul ilmi. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada putra, kepada sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas, mengambil faedah dari surah Al-Fajr. Bapak Ibu, pada pertemuan kemarin kita sampai membahas tentang firman Allah, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Sebagaimana yang kita sampaikan Bapak Ibu, anak yatim dalam Islam diperintahkan, tidak dianjurkan untuk menyantuni, memelihara atau membantu. Fa'amal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak yatim jangan engkau sewenang-wenang. Dan larangan kita kepada anak yatim adalah tidak memberikan haknya. Maka termasuk dosa besar adalah memakan harta anak yatim, ya. Sehingga karena ini banyak Bapak Ibu, karena anak yatim adalah anak yang masih kecil, sehingga dia haknya tidak diberikan, ya, tidak diberikan. Nah, sehingga larangan dalam Islam adalah di antara adalah memakan harta anak yatim. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya hanyalah dia memakan dalam perutnya itu adalah api neraka. Wa yaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Dan fadilah orang yang menyantuni anak yatim, membantu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim hakahataini. Aku dan orang yang mau menanggung membantu anak yatim sebagaimana dekatnya dua jari. Dan beliau Nabi Muhammad SAW disyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, ya, artinya dekat.
Bapak Ibu yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan engkau tidak menganjurkan untuk memberi makanan kepada orang miskin. Kalau kita lihat ciri-ciri orang yang bertakwa, itu biasanya sering disebutkan cirinya adalah membantu memberikan makanan kepada orang miskin. Wujud kepedulian kita sebagai orang muslim adalah membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, ya. Memberi kepada orang lain. Bahkan dalam kafarah Bapak Ibu, kalau ada orang Islam melanggar sumpah misalkan, kan sumpah itu kan kalau dia sumpah sudah mengatakan demi Allah demikian atau nadar Bapak Ibu, kalau dia melanggar atau membatalkan nadarnya atau sumpahnya, maka nanti dia kena kafarah tebusan, ya. Orang yang puasa Ramadan melanggar ada tebusannya, ya. Nah, orang yang melanggar tersebut ketika dia menebus nanti ada kaitannya biasanya dengan memberi makan kepada orang miskin, ya. Ini adalah bentuk syiar Bapak Ibu agama Islam menyantuni, punya kepedulian kepada saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang miskin, ya, orang yang miskin. Nah, kemudian wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan memberikan kepada orang miskin tentunya sesuatu barang makanan yang dia juga senang. Karena kita Bapak Ibu, mohon maaf, ngapunten, kadang kita memberi kepada orang lain itu sesuatu yang kita sudah tidak senang. Makanan, ya, kita nggak senang baru dikasihkan orang lain. Pakaian kita sudah nggak senang baru dikasihkan orang lain. Padahal harusnya yang paling afdal adalah apa? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Memberikan makanan, memberikan sesuatu kepada orang lain 'ala hubbihi, sesuatu yang dia juga senang. Dan itulah diuji Bapak Ibu. Memang namanya memberi itu sesuatu yang berharga, ya, yang berharga, yang kita juga masih senang. Ya. Bapak Ibu yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga mengatakan lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanadul birra, kalian tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna. Al-birr, kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiqu, sehingga kalian menginfakkan ma tuhibbun, apa yang kalian senangi. Ya. Ya, kita Bapak Ibu manusia normal, ya. Harta senang. Bapak Ibu senang harta semua nih. Semua senang harta Bapak Ibu. Ya. Yang dicela dalam Islam wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta dengan harta dengan kecintaan yang sangat. Nah, ini yang akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut melanggar syariat. Karena cintanya dengan dunia, dia korupsi, dia menipu, dia berbuat curang, dia suap, menyuap, ya. Karena cinta dengan harta dengan berlebihan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya catatan bagi orang yang memberikan makanan kepada orang lain atau orang miskin. Diurutkan mulai dari yang dekat. Bapak Ibu punya keluarga, punya terah, punya simbah, punya pakdin, punya keponakan, punya sepupu. Kalau ada keluarga yang miskin didahulukan. Yang yatim ada enggak? Ya, didahulukan. Maka nanti pahalanya dua. Satu pahala sedekah, dua pahala silaturahim. Sekali memberikan pahalanya dua. Kalau kepada orang lain pahalanya satu. Selain kerabat, maka pahalanya satu, yaitu sedekah. Tapi kalau kita memberikan kepada orang yang masih kerabat, masih punya hubungan darah, masih terah Bapak Ibu, maka pahalanya berapa? Dua. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, ini turunkan yang terdekat, baru nanti ke tetangga, baru orang lain, jauh seperti itu. Nah. Kemudian ayat selanjutnya wa ta'kuluna turatha
aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara dicampurkan atau berlebihan. Yang intinya Bapak Ibu, dia memakan harta orang lain. Harta bisa dicampur dengan harta yang lainnya, dengan saudara-saudaranya, sudah diambil bagiannya, tidak diberikan kepada orang yang lain atau cuma diberikan sedikit. Maka Bapak Ibu, disinilah pentingnya, ya. Pentingnya seseorang itu belajar tentang masalah waris, sehingga dia tahu porsinya berapa, gitu loh Bapak Ibu. Kalau saya misalkan saya tidak punya bapak saya sudah meninggal, saya jatahnya berapa? Kalau saya laki-laki jatahnya berapa? Kalau saya perempuan jatahnya berapa? Sudah ada jatahnya Bapak Ibu. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya anak, berarti nanti kemana? Ke saudara, ya. Saudara berarti berapa? Sudah diatur dalam Islam, ya. Kalau masih ada orang tua berapa? Ya. Istri atau suami, ya. Kalau yang meninggal suami berarti yang dapat istri berapa? Sudah ada bagian-bagiannya. Sehingga ketika kita sudah tahu bagian-bagian ini, jangan nyerobot, jangan merampas, jangan mengambil hak orang lain. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu mengetahui bagian itu. Bagiannya berapa sih? Ini penting Bapak Ibu, ya. Terutama kalau kita ada saudara yang meninggal dunia, kerabat atau orang tua kita sendiri, ya, maka tanya kepada orang-orang yang tahu tentang masalah warisan, sehingga dia tahu porsinya berapa, dan itu hak kita, hak kita. Ketika kita sudah tahu hak kita, jangan ambil hak orang lain. Ketika ngambil hak orang lain, dosa atau tidak? Dosa Bapak, ya. Memakan harta orang lain itu dosa. Kadang mentang-mentang dia anak yang pertama, adik-adiknya tidak diberi. Dan ini kasusnya banyak Bapak Ibu. Karena dia merasa dia sebagai anak yang pertama, dia punya kekuasaan, dia punya pengaruh di situ. Akhirnya adik-adiknya cuma dikasih sedikit. Padahal dalam waris itu tidak mengenal kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, tidak. Laki-laki atau perempuan, ya. Itu. Jadi bukan berdasarkan urutan anak, bukan itu, tapi berurut atau bergantung dengan jenis, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini Bapak Ibu. Maka hati-hati, watak dulu dan turut aklan lamma. Jangan kalian memakan harta warisan dengan cara zalim, mencampur adukan, kemudian kalian ambil harta tersebut, harta saudara kalian. Hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Karena urusan namanya harta Bapak Ibu itu setannya besar, besar. Ya, artinya menggodanya itu besar Bapak Ibu, ya. Ini mungkin teorinya mudah Bapak Ibu, tapi nanti kalau sudah berhadapan di lapangan Bapak Ibu, itu biasanya setannya akan menggoda, ingin menguasai harta saudaranya. Maka pentingnya ingat tentang akhirat, pentingnya kita ingat tentang alam kubur, pentingnya nanti kita mati tidak akan membawa harta kita. Pentingnya kita mengetahui bahwa kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita ditanya min aina iktasabahu, dari mana hartanya? Wa fi ma anfaqahu, dan untuk apa hartanya tersebut dibelanjakan? Harta dua Bapak Ibu tanya, dari mana dan untuk apa? Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau untuk masalah harta, ya, hati-hati betul. Tidak akan hilang Bapak Ibu dengan kita sujud, dengan kita puasa, dengan kita zikir, dengan kita baca Quran. Mengambil hak orang lain tidak akan selesai urusannya hanya dengan kita perbanyak sholat, belum selesai. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain, ya. Akan selesai ketika kita mengembalikan haknya. Nah, hak saudara kita kembalikan. Kalau pernah kita ambil,
atau kita minta ikhlasnya, ya, diikhlaskan atau tidak. Kalau diikhlaskan ya sudah selesai, gitu. Kalau belum ikhlas ya sudah, kita harus berani mempertanggungjawabkan, ya, nanti apa di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu, nanti banyak orang bangkrut di hari kiamat itu. Bangkrut Bapak Ibu, membawa pahala bisaumin wa zakatin wa sholatin, membawa pahala sholat, puasa, zakat, sedekah, bisa habis Bapak Ibu untuk bayar apa? Kedolimannya. Dulu mencaci maki dengan lisannya, mengambil harta orang lain, wa akal malah ada, memakan harta orang lain, bahaya, ya. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya kita berhati-hati, ya. Karena orang sekarang banyak orang yang tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, saya di zamanun, akan datang suatu zaman, la yubalil mar'u mar'ida minhu, tidak lagi dia peduli apa yang dia ambil, aminal halal aminal haram, apakah itu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, yang penting dapat duit Bapak Ibu. Mungkin apa nih Bapak Ibu? Buktinya apa? Banyak korupsi Bapak Ibu, gitu. Banyak orang korupsi, ya. Semakin hari semakin apa? Semakin banyak dan semakin tidak jerah Bapak Ibu. Semakin tidak jerah. 300 triliun itu cuma 6 tahun Bapak Ibu, ya tahu? 6 kali dengan lebaran selesai, gitu kan? Wah, ini bukan jerah ini. Banyak orang apa? Berminat, berbondong-bondong, ya tahu? Maka ini nanti dalam Islam, kalau korupsi itu tidak masuk hukum had Bapak Ibu. Hukum had itu gini, kalau dia mencuri potong tangan, kalau dia membunuh harus dibunuh. Hukum had ini nanti masuk kepada takzir, ya. Benda apa itu korupsi itu? Takzir. Tergantung bagaimana penguasa memberikan efek jerah, ya, jerah. Baik itu bisa dimiskinkan atau bisa jadi nanti dihukum mati, ya. Ya kayak di mana Cina misalkan atau di Korea misalkan, sudah siap digantung. Jadi mungkin sesekali boleh diterapkan Bapak Ibu. Kalau lebih dari 1 triliun gantung, misalkan, cuma misal Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu itu akan buat efek jerah, ya toh? Efek jerah di publik Bapak Ibu, disiarkan di live, ya toh? Digantung. Ini loh orang yang telah merugikan negara, bangsa dan masyarakat. Ini hukumannya ini. Nah, dia nanti akan memberikan efek jerah. Orang-orang yang mau korupsi berpikir dia, ya, kalau cuma 6 tahun ya sudah, ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi korupsi itu adalah dosa, ya. Mengambil harta bukan miliknya, bukan haknya, ya, bukan haknya, ya. Bapak Ibu yang benar-benar dirahmati Allah SWT, ini ya. Jadi hati-hati kita dari memakan harta saudara kita. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah itu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, ya. Dan hati-hati Bapak Ibu ketika memberikan kepada anak dan istri kita, para bapak, para laki-laki, pastikan yang kita kasihkan kepada anak dan istri sesuatu yang halal, sesuatu yang berkah. Ketika nanti tumbuh daging yang sehat dan halal, ya. Kalau itu ada sesuatu yang korupsi, ya Allah, ya, nanti yang bisa menjadi anak yang nakal, bisa jadi Bapak Ibu, gak ada berkahnya misalnya, gitu. Gak ada berkahnya. Ini sehingga hati-hati Bapak Ibu dengan masalah harta ini. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau untuk harta dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia dibelanjakan, ya. Jadi banyak Bapak Ibu kasus apa mengambil harta orang lain, tanah, ya, harta, menggeser patok Bapak Ibu, kertas patok dengan Bapak Ibu, pembatas, ya, la'anallah man ghayyara manar al-ardi. Allah melaknat orang yang suka menggeser apa? Pembatas tanah, ya. Pembatas tanah itu kalau nggak hati bisa jalan-jalan itu Bapak Ibu, ya, bisa geser-geser, ya. Terjadi Bapak Ibu di tempat kami, Bapak.
bisa pindah Bapak Ibu. Ya kan? Bisa apa? Pindah. Itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan tangan itu sampai 7 Bapak Ibu. Ya. Karena dia mengambil harta orang lain dengan cara dolim, ya, dengan cara dolim. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang amat sangat. Nah ini kita proporsional Bapak Ibu. Kalau dikatakan, kalau kita ditanya apakah kamu suka harta, ya suka, tapi tidak berlebihan sehingga kita menerjang syariat. Ada batasan-batasan, ini nggak boleh, jangan. Oh ini haram, jangan semua diterjang Bapak Ibu. Ya, ada aturan-aturan, ya, sehingga di dalam Islam itu sudah diatur. Oh ini curang nggak boleh, menipu nggak boleh, ya, gulul nggak boleh. Gulul nggak boleh, ya, curang ngambil. Contohnya gini Bapak Ibu. Kalau misalkan saya kerja di misalkan rumah atau seorang naib Bapak Ibu. Naib kan tugasnya apa? Nikahkan. Dia sudah digaji oleh negara. Nah, Bapak Ibu kalau punya anak-anak, punya putu mau nikah, kalau nikah di KUA insya Allah gratis Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada alasan kemudian apa? Oh, harus nikah siri, kan? Nikah yang tidak siri, ya, seperti itu. Nikah di sana. Kalau turun nanti bayar kira-kira 500 atau 600 juta apa ya, ribu Bapak Ibu. Ya, 600 ribu. Itu memang sudah tertulis seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau dia turun nanti naiknya kemudian dikasih apa? Amplop, ya, dikasih amplop, ya. Boleh atau tidak seperti ini? Nah, secara hukum Bapak Ibu, secara hukum negara tidak boleh. Masuk apa? Gratifikasi. Dalam hukum Islam juga tidak boleh, ya. Karena apa tidak boleh? Dia sudah tugasnya, sudah digaji oleh negara. Nih, sehingga yang jujur nanti dia malah repot sama Bapak Ibu. Itu nanti harus dikembalikan, dikirim ke Jakarta, kembali ke mana? Ke negara. Ya. Jadi itu uang amplop tadi itu nggak akan diterima oleh siapa? Oleh naik tadi itu. Pegawai kamu nggak akan diterima, nggak masuk ke kantong pribadi. Maksudnya gitu Bapak. Ya, kalau jujur, ya, kalau jujur. Nah, ya, panjenengan menjadi laki-laki misalnya bapak-bapak, jadi pegawai, ya, di suatu perusahaan, disuruh ngirim barang, ya, barang kepada perusahaan B misalnya, karena lelah apa dikasih uang bensin, ya kan? Nah, boleh atau tidak seperti ini? Dia apa benar? Ya, dia kerja di perusahaan A, kemudian dia ngirim barang ke perusahaan B, ngirim barang apa, jadi sopir, jadi kernet misalkan. Terus dia sama perusahaan B dikasih uang, ini uang lelahmu, gitu kan? Berapa? 100.000 misalnya. Boleh nggak diterima? Boleh apa benar? Boleh. Ya. Ya, diterima, tapi harus dilaporkan kemana? Ke perusahaan anak, ya. Tidak boleh dia langsung masuk kantong menunggangi, tidak boleh, gitu kan? Nah, karena apa? Dia sudah digaji oleh siapa? Perusahaan, ya. Dia ngirim itu memang sudah tugasnya dan sudah digaji dan diperhitungkan oleh siapa? Perusahaan, ya. Ini. Nah, kalau dia tidak melaporkan, dia wah ini yang untuk pribadi saya masuk ke saku, nggak dilaporkan, nggak boleh. Gulul apa Bapak? Namanya apa? Gulul. Ya. Apalagi berdalil ini rezekinya anak soleh, bukan itu, ternyata bukan, ternyata. Jadi tidak boleh, harus dilaporkan. Nanti ngomong sama bosnya sana, nih Pak, saya dapat uang 100.000 ini tadi. Udah apa-apa, silakan dipakai, baru halal Bapak. Ya, tapi kalau tidak boleh, kembali ke sana harusnya. Ya, ini Bapak Ibu yang mudah dirahmati Allah SWT. Jadi kecintaan dengan harta jangan sampai lupa dengan akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak kalian melupakan kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Megah-megahan, takatsur
Takafur dari kata ini, takafaro ya takafuru takafuran, saling memperbanyak apa? Harta, dunia, kemewahan, ya, uang, gitu apa ya? Ini sehingga apa? Karena sibuk yaitu mencari menumpuk harta, lupa dengan akhirat. Tiba-tiba apa? Hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba dia sudah masuk ke liang lahat. Dan sempat menikmati hasil kerjanya dari pagi sampai malam dia kerja, besok bangun lagi kerja lagi, gak sempat ibadah, sibuk dengan dunia, tiba-tiba sudah diumumkan meninggal dunia. Rugi nama Bapak Ibu, rugi, ya kan? Apa hidup di dunia Bapak Ibu? Sebentar kita di dunia Bapak Ibu, 60, 70, 80, 90 mentok Bapak Ibu paling banter. Ya, kalau ada yang itu ya sudah terkutuk Bapak Ibu, ya, sudah sangat payah. Ya. Ada Bapak Ibu, 100 juga ada, tapi sudah bangga. Ya. Wa a'malu ummati baina sittin wa sab'in. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku antara 60 sampai 70. Hidup kita agak lama Bapak Ibu. Ya. Nanti yang lama bisa jadi di alam kubur itu Bapak Ibu. Itu lebih lama lagi. Ada sebelum kita yang sudah ratusan tahun, sudah ada yang ribuan tahun sudah ada. Itu kan sejak zaman Nabi Adam Bapak Ibu, ya kan? Sudah banyak yang sudah nunggu di alam kubur Bapak Ibu. Nanti kita pun akan di sana. Kadang kita itu lupa, ya? Kita lupa kalau nanti kita akan mati, ya kan? Padahal Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia pasti akan merasakan kematian, ya. Tapi dunia ini seolah-olah membuat kita hidup selamanya, Bapak Ibu. Ini pesan di kuburan dekat kami, Bapak Ibu, kuburan Kenari. Tulisannya besar. Kalau pernah ke sana, saiki aku sesuk kowe, gitu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Itu pesan nasihat, Bapak Ibu. Benar apa benar? Benar ya, gitu ya. Saiki aku sesuk kowe. Sekarang saya, nanti kalian yang akan dikubur di sini. Nasihat Bapak Ibu, nasihat bagi kita yang masih hidup. Jangan korbankan urusan akhirat hanya untuk mengejar dunia yang sesaat. Kita makan paling banter sehari 3 kali, ya tahu? Itu pun kalau sudah sepuh-sepuh paling cuma 2 kali. Itu pun satu kali kadang nggak habis, gitu kan? Apa yang mau kita bawa nanti di hari kiamat Bapak Ibu? Di alam kubur ya, kita bukan pakai pakaian ini, dia punya pakaian 1 lemari, 2 lemari yang dipakai. Kalau pas dipakai cuman ya 1, ya nggak mungkin double karena apa Bapak? Kita itu terbatas, ya tahu? Kebutuhan kita terbatas, tapi kadang hawa nafsu itu yang membuat kita itu apa? Tadi itu semakin tamat, ya. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lau kana li adam wadin min dhahabin, seumpama manusia Adam itu punya 1 lembah emas, satu lembah isinya emas, pasti dia akan berharap dia akan berharap 2 lembah emas. Manusia kan sifatnya apa? Rakus dan tamak Bapak Ibu, kecuali orang yang beriman, ya. Tadi itu Bapak Ibu, gajinya sudah 10 juta, kepingin 20 juta, yang 20 juta kepingin 40 juta, yang 50 juta korupsi lagi, gitu ya. Tidak ada yang menghentikan kecuali apa? Pak Bro, tanah Bapak Ibu. Kalau tanah sudah dimasukkan ya sudah selesai, ya. Maka Bapak Ibu ingat tentang akhirat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta dengan harta dengan kecintaan yang amat sangat. Allah ingatkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi sudah digoncangkan, nah barulah di sini kita nanti akan berhadapan dengan hari kiamat. Ya, orang-orang yang nanti dalam kubur dibangkitkan nanti di hari kiamat. Mamba'asana bimarqadiya hada wa sadaqal mursalun. Ketika dibangkitkan mereka kaget.
ya, maka asal di marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tiduran kami, ya. Wasadaqal mursalun, dan telah benar orang-orang yang pembarang, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah SWT, al-mursalun, ya. Nah, ketika bumi sudah digoncangkan nanti dalam surah Al-Infitar, Bapak Ibu, surah Al-Insyikaq dan surah At-Takwir, kita akan diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rinci dan jelas. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, seumpama kalian apabila kalian ingin melihat tentang hari kiamat ru'yal aini, betul-betul dengan melihat dengan kepala seolah seperti itu, maka baca yaitu surah Idza samaa'un saqqat, Idza syamsu kuwirat, ya, Idza samaa'un fatirat, Al-Infitar, Al-Insyikaq dan At-Takwir. Baca 3 surat tersebut akan dikasih gambaran oleh Allah bagaimana manusia itu nanti menghadapi hari kiamat, ya. Wa idzal kawakibu intasarat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'sirat, ya. Ketika lautan sudah diluapkan, ya, bumi digoncangkan, kuburan nanti apa akan bu'sirat, akan dikeluarkan atau akan dikeluarkan isinya, ya, bu'sirat. Ini Bapak ini hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan akan datang Tuhanmu yaitu Allah dan malaikat dengan berbaris bersaf-saf, Bapak. Waji'a yawma idin bi jahannam, dan didatangkan neraka jahanam. Sebutkan Bapak Ibu, neraka jahanam itu ada kekangannya, Bapak Ibu, kekangan sebanyak 70.000 kekangan. Jadi neraka jahanam itu besar, Bapak Ibu, ya. Tujarru bisab'ina alfi zimam, kulli zimam bi aidi sab'ina alfi malak. Neraka jahanam, Bapak Ibu, itu diikat, ya, ada talinya, itu sejumlah bisab'ina alfi zimam, 70.000 kekangan. Dan setiap kekangan bi aidi sab'ina alfi malak, di tangan 70.000 malaikat. Neraka jahanam ada 70.000 kekangan. Satu kekangan dipegang oleh malaikat sejumlah berapa? 70.000. Besar sekali, Bapak Ibu. Neraka jahanam itu besar, dalam, lebar dan besar. Sehingga ketika Rasulullah SAW dengan sahabat, tiba-tiba ada suara, ya, Nabi mengatakan, tahukah kalian apa suara itu? Ya Rasul, kami tidak tahu. Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Itu adalah suara batu yang Allah turunkan kalau tidak salah 70 tahun yang lalu, baru sekarang sampai dasarnya, coba, ya. Dalam sekali, Bapak, neraka jahanam, ya. Dan di sana punya dua musim, Bapak, musim panas dan musim dingin. Sehingga kalau kita merasakan bahwa panas, Bapak, itu salah satu efek dari apa? Neraka jahanam. Mengerikan, Bapak, neraka jahanam. Nanti orang yang masuk ke dalam neraka, bukan kecil-kecil kayak kita ini, Bapak, dibesarkan oleh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu nanti dibesarkan sehingga giginya itu sebesar apa? Gunung Uhud, Bapak. Giginya, Bapak, giginya ini, ya, satu gigi sebesar gunung Uhud, besar sekali, ya. Untuk apa? Merasakan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di bawah kelopak matanya, Bapak Ibu, ya, nanti akan mengalir air mata darah dari penduduk neraka, ya. Disebutkan dalam keterangan, seumpama kapal-kapal itu dilayarkan di sini, Bapak, akan berlayar, Bapak Ibu, karena saking besarnya, ya. Ngeri, Bapak Ibu, ngerikan sekali. Minumannya apa? Minumannya adalah darah nanah sodid, ya, hamim, minuman yang panas, Bapak Ibu, ngeri. Kemudian kalau makanan yang dori, yang menyumbat di sini, rombongan tidak masuk, tidak keluar, ya. La yusminu wa la yughni min ju', ya, tidak membuat gemuk, ya, tidak menghilangkan rasa lapar, ya. Dan neraka jahanam, Bapak Ibu, waji'a yauma idin di jahannam, yauma idin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikru. Pada waktu itu manusia baru teringat, baru tersadar. Wa anna dzikru, bagaimana bermanfaat kesadaran kalau sudah hari kiamat. Apa manfaatnya di sana nanti kalau sudah di hari kiamat? Mumpung kita sekarang masih hidup, Bapak Ibu, ya.
Kalau nanti sudah di alam kubur, sudah di alam akhirat, baru kita sadar ternyata amal soleh itu yang akan dibawa itu sudah terlambat, ya sudah terlambat. Wa anna lahu adzikra. Bagaimana bermanfaat, manfaat nasihat tersebut, kesadaran itu ketika sudah hari kiamat tidak lagi bermanfaat, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan umur panjang, kesempatan kita untuk memperbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan muhasabah Bapak Ibu. Ini kita sampaikan untuk muhasabah hubungan kita dengan saudara kita, teman kita, ada enggak sih kedoliman yang pernah kita lakukan? Ya, jadi contoh dia muhasabah Bapak Ibu, ada enggak dulu teman saya SD SMP yang pernah saya pukul gitu loh maksudnya. Ya toh, kalau saya pukul, saya akan datang, saya akan minta maaf. Karena apa? Nanti dari kiamat Allah Maha Adil Bapak Ibu, akamul hakimin. Ya toh, kalau ada sesuatu yang sulit, ya sudah, saya akan sedekahkan atas nama orang yang pernah saya apa? Saya dolimi, ya Allah, ini sedekah untuk si fulan yang dulu pernah saya dolimi, ya Allah. Sedekah. Jadi nanti ketika kita dipertemukan dengan orang yang kita dolimi, nanti akan apa? Ya, diipaskan aja dengan apa? Dengan sedekah tadi. Ya, artinya Bapak Ibu, Allah itu Maha Adil. Ya, mumpung kita masih ada kesempatan, ada nggak harta kita, harta saudara kita yang pernah kita ambil, ya, atau hutang yang belum pernah kita bayarkan, kesempatan kita untuk apa? Melunasi. Ya, demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita sampaikan, mengambil faedah dari surah Al-Fajr. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, memberikan istiqomah dan dijauhkan dari segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika tadi pengajian malam hari ini, mudah-mudahan Ustaz diizinkan ke mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang mendengarkan semoga mendapat ganjaran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kepada Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.